Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Kompas Saham, channel yang akan menganalisa saham-saham potensial di minggu depan. Oke, selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun baru ini kita mendapat cuan yang berlimpah. Kita langsung saja untuk di video kali ini akan membahas saham yang berpotensi untuk minggu depan ya. Yang pertama ada saham Care yang close di 5.15 hari Kamis kemarin. Kemudian resisten terdekat 5.20, 5.40, 5.70 ya. Kemudian supportnya ada di 500. Bisa cicil beli area situ 500 sampai di 5.10 area 5.10 sampai di 500 cicil beli. Support selanjutnya ada di 486 dan jika tembus juga menuju ke 474 untuk Care ini ya. Baik, saham berikutnya cepat saja biar kita cukup waktunya untuk membahas saham-saham yang banyak ini. Untuk saham berikutnya ada saham Wood ya. Ya, Wood ini kemarin 2 hari belakang naik terus ya, ada potensi untuk koreksi ke 825 sampai 810 cek beli ya, garis merah ini di 810 ya, 810 sampai di 825 karena di sini kita lihat ada area koreksi ke sini ya. Bisa cicil beli di area situ, tetap hati-hati jika tembus di 790 menuju ke 770 ya, itu batas air. Jika ini ditembus juga lebih baik buang saja saham Wood karena masih sideways, masih belum jelas potensinya. Target terdekat resistennya di 875, 900, 925, 945 untuk saham Wood ini. Lanjut saham berikutnya MYO. Ya, MYO kemarin naiknya cukup signifikan, cuma tidak dibarengi dengan volume yang ya masih sedikit, jadi ada potensi untuk koreksi. Sebaiknya yang ingin beli saham ini tunggu di harga 1665 sampai 1715 untuk saham MYO ya. Resisten terdekat di 1765, kemudian 1835, 1925 untuk MYO. Lanjut, ini di sini juga ada support ya, support terdekat. Kita lihat dulu support terdekat ini di 1650, close atau tembus di harga itu bisa menuju ke 1600 ya untuk saham MYO ini. Lanjut saham berikutnya kita lihat saham Mustika Ratu. Kemarin naik cukup tinggi, cuman masih banyak yang profit taking. Sini juga membentuk gap untuk saham Mustika Ratu ini atau MRAT. Bisa tunggu area beli tutup gap di 266 sampai 270 untuk area beli MRAT. Hati-hati jatuh ke atau tembus di 256 menuju ke 230 untuk MRAT. Ada supportnya ya. Kemudian resistennya 296, 310, 332 untuk ya, di sini target price-nya untuk Mustika Ratu. Lanjut saham berikutnya ada saham
PRMS. Ya, PRMS untuk candle doji. Yang untuk saham ini tunggu harga bawah aja di 113 115 area bawah ya, kita dibuatkan di support ini di 114 ya, apa 114 sampai di 113 untuk area beli icil. Kemudian di sini juga ada support di 108, area supportnya tembus close di harga bawah 108 menuju ke 102 untuk PRMS. Potensi terdekat menuju ke 123 132 146 untuk PRMS. Kemudian berikutnya ada saham ATIK. Ya, ATIK ini kemarin arah untuk ATIK ini. Kita lihat di sini volumenya cukup memadai. Lihat sticknya juga golden cross. Target terdekat menuju ke 855 940, resisten kedua, kemudian 1025 sampai di 1145 ya untuk ATIK ini. Kita lihat historikalnya seperti ini, naiknya cukup tinggi, arah, kemudian suspend atau ya kemudian bisa turun lebih ya seperti kembali ke harga asalnya. Jadi untuk yang punya saham ini sekiranya sudah cukup, lebih baik ya jual, karena kita lihat historikalnya seperti ini ya, naik tinggi kemudian turun juga cepat, walaupun turunnya lebih ya sedikit, cuman kalau tidak mampu untuk jual buat apa, karena sahamnya seperti ini ya historikalnya. Jadi kalau memang ATIK ini mulai ada kenaikan lagi dan sama kemungkinan besar seperti ini ya untuk historical saham ATIK. Oke, terdekat ada di 855 ya, yang tadi kita jelaskan, 855 940 1025, kemudian ini di sini, kemudian 1145 mampu tembus juga menuju ke 1290 untuk saham ATIK. Koreksi jika ada koreksi di Senin besok, mungkin bisa cicil beli di 670 ya, 670 sampai di 720-an untuk ATIK ya. Tetap hati-hati karena di sini juga ada, dan di sini kan ada gap ya, gap yang cepat atau lambat tetap harus ditutup. Jadi tetap hati-hati, walaupun naiknya tinggi tetap aja di sini ada gap yang harus ditutup. Di sini nih ya untuk ATIK. Oke, lanjut saham berikutnya, saham Atap. Ya, untuk Atap ini kemarin koreksi atau ARB ya untuk Atap. Ya, ada potensi untuk koreksi juga di besok atau lusa menuju ke 167 ya untuk area berikutnya. Untuk area beli bisa tunggu di 158 167, kemudian resistennya di 200 215 236 sampai di 248 263 sampai ke 284. Tetap hati-hati, kita yang mau beli sebaiknya tunggu di harga 158 ya, 158 sampai 167 area sini untuk area beli.
close di 155, lebih baik out dulu lah karena potensi turunnya ke 130 atau 140-an untuk saham atap. Lanjut ASGR. Nah, untuk ASGR kemarin sentuh resisten tapi tidak mampu ditembus di 835 dan tutup di 825 ya. Untuk ASGR masih potensi untuk naik cukup tinggi menuju ke 1000-an ya. Untuk ASGR tetap ada koreksinya. Yang mau beli saham ASGR ini 800 sampai di 825 untuk area cicil belinya di situ. 800 825 harga sekarang ya, sampai di supportnya di 800-an. Tetap ada batasan cut loss di 790. Sentuh area situ bisa menuju ke 770 sampai ke 740 untuk ASGR. Kemudian targetnya resisten terdekat di 835 855 untuk ASGR, 855, kemudian 880, 910 untuk target selanjutnya ASGR. Oke, lanjut saham berikutnya ada saham AMFG. Untuk AMFG ini kita lihat ya. Untuk AMFG ini ada potensi untuk achieve resisten terdekat ya. Untuk AMFG di 4.500, resisten terdekat di 4.500. Kemudian kedua di 4.700, 4.850, 5.000 sampai ke 5.210. Tentunya bertahap, tapi jika ada yang mau beli saham ini, baiknya di 4.360 sampai di 4.430 area belinya ya. Di garis merah ini 4.360, 4.430. Nah, di sini juga ada supportnya, support berikutnya di 4.200 untuk AMFG. Oke. Selanjutnya Citi, saham gorengan ya. Kita lihat saham gorengan cocok untuk scalping ya. Untuk Citi ini plus di 175 kemarin, area beli Citi di 169 160 di support ini ya, sampai di support kedua 160 169 ya untuk saham Citi ini. Kemudian resisten terdekat di 180 178 180 lah kira-kira. Kemudian 190 198 206 untuk Citi ini ke depannya. Lanjut KBLM ya. KBLM sangat menarik, selalu bikin shadow. Jadi kalau sudah dapat barangnya kemudian cepet-cepet entry sell, jadi kita nggak kemakan profitnya. Oke, untuk KBLM ini saat ini 226 pas di harga itu. Kemudian area beli di 216 222, kemudian target terdekat 234 242 252 sampai ke 266 untuk KBLM. Supportnya terdekat di 210, jadi hati-hati untuk supportnya terdekat di 210 ya untuk KBLM.
Oke, saham berikutnya DMMX. DMMX kita lihat dulu ya. Untuk DMMF harga sekarang 27.20, ada potensi untuk naik terdekat menuju ke 2.800 ya, 2.800. Kemudian target kedua di 2.990, target ketiga 3.180 untuk DMMX. Yang beli bisa tunggu di 2670, 2720. Harga sekarang sampai di harga 2670. Supportnya di 2560 ya untuk saham DMMX ini. Berikutnya saham EKAT. Ya, EKAT juga sama, pola-polanya seperti DMMX, ada tanda-tanda untuk kenaikan, cuman tetap harus waspada. Tak semuanya berjalan dengan mulus. Untuk EKAT ini area beli 1435, 1455. Harga sekarang sampai di 1435 di support ini ya, untuk area beli. Kemudian hati-hati jika tembus menuju ke 1400 untuk EKAT. Kemudian resisten terdekat di 1460, 1500, 1520. Kemudian ada di 1540 untuk EKAT. Lanjut yang berikutnya MPPA. Ya, MPPA lihat stokastik sudah golden cross, volumenya juga ada kenaikan. Penutupan kemarin sudah hijau di 434, ada tanda-tanda untuk naik ya. Jika breakout di harga 446, resistennya yang kuat bisa menuju ke 466, 500. Plus di harga itu sudah ada tanda-tanda untuk kenaikan untuk saham MPPA ini. Jadi terdekat 446, 466, 500, 535. Kemudian ikuti alurnya saja. Lalu di situ juga ada support di 400. Sudah di supportnya di 400 ya, 400. Ya di 410 supportnya. Jadi untuk MPPA ini kita lihat ya, kita lihat MPPA ini supportnya di 410, tembus bisa menuju ke 345 untuk MPPA. Oke, saham berikutnya ada saham TPIA. Saham lagi ramai ya. Sama polanya seperti DMMX. Mungkin ada kemungkinan naik ya menuju ke resisten terdekat di 7450. Kemudian kedua di 7600, 7825 untuk TPIA. Yang beli tunggu di harga sekarang di harga 7300 sampai di 7225 untuk area beli saham TPIA. Di sini juga ada support di 7090, tetap harus waspada di area itu. Tembus menuju ke 6800 ya untuk TPIA. Untuk TPIA 7450 targetnya. Kemudian
lanjut bisa menuju ke 7600 sampai ke 7825. Mampu ditembus juga 8725 menuju ke 8000 untuk TPIA. Kemudian ada saham gorengan lagi nih, saham TGRA. Ya, TGRA ya, di sini stochastic sudah dead cross, lalu di situ candlesticknya juga sudah doji. Ada kemungkinan untuk koreksi untuk TGRA ini menuju ke 83, 87, 83. Bisa cicil beli di 83 sampai 87. Namun tetap hati-hati di 78 close bisa menuju ke 70 untuk TGRA ini. Resisten terdekat di 95, 102, 111 targetnya ya. Kemudian jika mampu breakout di atas 111 menuju ke 120 untuk TGRA. Oke, saham berikutnya ada saham real yang kemarin sangat signifikan naiknya. Masih ada potensi untuk naik saham real ini. Cicil beli di 84, 85 sampai di 90, titik-titik belinya ya 90, 84, 85 untuk saham real ini. Kemudian target price-nya di 94, 98, 102, 105, close di 105. Sangat menarik, bisa menuju ke 115 dan 124 untuk saham real ini. Oke, saham berikutnya MLPL. Saham multipolar ini ya setelah sideways kita ada potensi naik yang sangat besar ya untuk saham ini ya. Volumenya juga ada, stochastic juga mencium sedikit lagi golden cross. Lalu di sini juga ada gap ya yang belum ditutup sampai saat ini. Ada dua gap di sini di harga 460 sampai di harga 510-an. Di situ juga ada gap. Jadi ya untuk saat ini cocok untuk dikoleksi saham MLPL ya, yang sekarang di 370 plus di harga itu. Yang beli bisa cicil beli di harga sekarang sampai di 360 ya. Tetap ada potensi untuk turun juga. Di sini ada supportnya di 350, kemudian support kedua ada di 324 untuk MLPL. Teman, kalau saya lihat ada potensi untuk naik tinggi ya untuk saham ini. Ya, resisten kuat yang sudah terlampau di 440 ini ditembus, bisa menutup gap di 474. Ini tembus juga, bisa menuju ke 510 untuk MLPL. Lalu berikutnya ada saham MLIA. Ya, MLIA ini 2210 ya. Close di harga itu kemarin. Bisa beli di 2120, 2160, 2160, 2120 area beli. Area itu kemudian jika yang nekat bisa langsung HK aja, karena di sini juga sudah mendekati resisten ya, terdekat di 2210. Di 2220 resistennya, dan sekarang di close di 2210. Kemudian target berikutnya di 2230, 2320
kemudian menuju ke 2400 sampai ke 2540 untuk saham MLIA. Hati-hati, close di 2000 bisa menuju ke 1940 untuk MLIA. Masih sideways ya, ini jangka menengahnya, jangka pendeknya masih sideways, cuma ada potensi untuk naik tinggi sampai ke 2880 untuk MLIA. Oke, berikutnya saham apa lagi nih? Chassis. Ya, Chassis ini juga kemarin sempat 2 kali tembusin resisten kita di 146 dan 160 ya. 160 juga sudah disentuh, cuma tidak mampu ditembus. Untuk Chassis ini area beli 144 151 untuk di support ini 144, kemudian 151 cicil beli di area situ, terdekat 160 177 200 untuk saham Chassis ini ya, karena di sini juga ada resisten kuat yang belum ditembus sampai saat ini. Kemudian saham berikutnya ada 3 saham terakhir, CMNT, CBMF, RC ya. Kita mulai dari CMNT. Ya, CMNT, lihat situasi sudah curtain cross candle doji, volumenya juga ada, kemudian parabolik sudah di bawah, ada potensi untuk uji resisten di 1130, kemudian mampu tembus 1165 1195 untuk CMNT ya, mampu ditembus di 1195 menuju ke 1230. Oke, lihat supportnya juga ada di sini 1100 sampai 1080, close di 1080 menuju ke 1060 ya untuk CMNT. Nanti lihat supportnya juga, jika tidak sesuai dengan trading plan lebih baik cut loss. Oke. Berikutnya saham CBMF. Ya, CBMF sudah minggu kemarin naiknya cukup signifikan, dia 2 hari koreksi, dan sekarang bikin doji ada volume sedikit, cuman ada potensi untuk naik lagi untuk saham CBMF ini. 9396 area beli, kemudian masih terdekat 107 116 129 147 untuk CBMF. Supportnya terdekat di 89 untuk CBMF ini, belinya di 9396 ya untuk CBMF. Lanjut, ada saham terakhir ya, saham RC. Saham RC kita lihat ya, saham RC ini kemarin sama naik cukup signifikan, sekarang sudah hampir menyentuh resisten di 565 untuk saham ini, terdekat 680, maksudnya di 580 ya untuk saham RC ini. 580 untuk RC, kemudian menuju ke 590, lalu menuju ke 530, 515 530 ya untuk RC ini. Area bawah, area beli di 560 sampai di 545 untuk saham RC ini. Oke, sampai di sini video kita kali ini.
Semoga di video kita yang menonton di video ini banyak yang cuan ya, dan saham-saham pilihan kita juga banyak yang cuan juga puluhan persen seperti di minggu kemarin ya, ada MSKY, MSIN dan Casco, apalagi banyak ya. Silahkan dicek kembali di video sebelumnya. Mungkin saham yang kemarin minggu belum jalan, minggu depan insya Allah akan jalan. Jadi tetap diperhatikan area-area pentingnya, area-area support dan resistennya, apalagi area cut loss ya. Utamakan cut loss dulu, baru kemudian take profit. Oke, jadi kita tidak habis aset kita. Oke, gak usah berlama-lama. Jika ada kesalahan kata maupun teknis mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.